Sebelum Islam datang, dunia telah diwarnai oleh berbagai peradaban besar. Dua di antaranya yang sangat berpengaruh adalah Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Romawi Timur pada masa kejayaannya di bawah Kaisar Justinianus I, Romawi Timur menjadi pusat kekuasaan dan budaya di wilayah Mediterania Timur. Agama Nasrani dengan berbagai alirannya menjadi agama resmi. Sementara bahasa Latin, Yunani, dan Suryani digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur mereka seperti gereja Hagia Sophia menjadi ikon keindahan dan keagungan. Persia, di bawah dinasti Sassanid, Persia mencapai puncak kejayaannya. Awalnya, masyarakat Persia menyembah alam, namun kemudian ajaran Zoroaster menjadi agama yang dominan. Bahasa Pahlavi digunakan sebagai bahasa resmi. Setelah Islam masuk, Persia mengalami pergeseran besar dalam hal bahasa dan agama. Sementara itu, di Jazirah Arab, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam masa yang disebut jahiliyah. Mereka menganut berbagai kepercayaan, terutama paganisme atau penyembahan berhala. Struktur sosial mereka sangat kuat, berbasis suku dengan pemimpin yang disebut sheikh. Sayangnya, praktik-praktik buruk seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup juga terjadi. Maka, kota suci bagi umat Islam memiliki peran yang penting dalam sejarah Arab pra-Islam. Lokasi yang strategis, keberadaan Ka'bah sebagai tempat suci, serta sumber air Zam-Zam menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan dan budaya. Pasar-pasar seperti Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz menjadi tempat berkumpul para penyair dan budayawan. Meskipun beragam kepercayaan ada di Jazirah Arab, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tetap meninggalkan jejak. Beberapa kelompok seperti kaum Hanif masih mempertahankan ajaran tauhid ini. Namun seiring berjalannya waktu, penyembahan berhala semakin dominan. Kedatangan Islam membawa perubahan besar bagi dunia. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyatukan berbagai suku dan kabilah Arab, serta membawa peradaban manusia menuju ke arah yang lebih baik. Secara garis besar, inilah gambaran singkat tentang kebudayaan-kebudayaan besar yang ada sebelum Islam. Masing-masing peradaban memiliki karakteristik dan kontribusi yang unik bagi sejarah peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat kita hormati, dilahirkan di kota Mekah dari suku Quraisy. Sejak kecil beliau telah menunjukkan karakter yang mulia, jujur, dan terpercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Setelah dewasa, beliau menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya raya yang sangat mendukung dakwahnya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dimulai ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sejak saat itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Dakwah beliau di awal-awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga dan sahabat terdekat untuk memeluk Islam. Namun, dakwah Nabi Muhammad SAW tidak berjalan mulus. Beliau menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dari kaum Quraisy yang enggan menerima ajaran Islam. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi, mulai dari cemoohan, ancaman, hingga boikot ekonomi. Meskipun menghadapi kesulitan, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam menjalankan misi dakwahnya. Beliau tetap berdakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Bahkan beliau juga melakukan dakwah ke luar Mekah seperti ke Taif, meskipun mendapat penolakan yang sangat keras. Untuk melindungi para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW menyarankan sebagian mereka untuk hijrah ke Habasyah. Di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Kemudian terjadilah peristiwa Baiat Aqabah, di mana sejumlah penduduk Madinah menyatakan kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW.
dan berjanji akan melindunginya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Melalui perjuangan beliau, Islam akhirnya dapat berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Hijrah dalam konteks sejarah Islam bukanlah sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah memiliki makna yang lebih dalam, yaitu meninggalkan kehidupan yang penuh dengan keburukan dan berpindah menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan dalam Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah didorong oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti ancaman dari kaum Quraisy dan keinginan untuk bebas beribadah, maupun faktor eksternal seperti undangan dari masyarakat Yathrib yang telah mendengar ajaran Islam. Perjalanan hijrah itu sendiri penuh dengan tantangan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq harus bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan selamat. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Beliau kemudian membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kota Yathrib pun berganti nama menjadi Madinah, yang berarti kota. Peristiwa hijrah memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam. Hijrah menjadi tonggak awal perkembangan Islam di luar Makkah dan menjadi dasar penetapan kalender Hijriah. Secara garis besar, hijrah adalah sebuah perjalanan spiritual yang membawa perubahan besar bagi umat Islam. Melalui hijrah, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun sebuah komunitas Islam yang kuat dan mandiri. Sebelum kedatangan Islam, Madinah merupakan kota yang beragam secara budaya dan agama. Masyarakat Madinah terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu suku-suku Arab, terutama Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi. Selain itu, terdapat juga penganut agama Nasrani dan paganisme. Kondisi sosial masyarakat Madinah cukup kompleks. Konflik antar suku, terutama antara Aus dan Khazraj, sering terjadi dan berlangsung selama bertahun-tahun. Kehadiran komunitas Yahudi juga mewarnai dinamika sosial Madinah, meskipun seringkali terjadi ketegangan antara Yahudi dan suku-suku Arab. Secara ekonomi, Madinah memiliki potensi yang cukup besar. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat Madinah menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pertanian, terutama budidaya kurma dan anggur, menjadi mata pencaharian utama penduduk. Komunitas Yahudi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Madinah, terutama dalam bidang industri dan perdagangan. Dari segi politik, Madinah tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat. Kekuasaan lebih terpusat pada masing-masing suku. Sejarah kepemimpinan Madinah pun cukup panjang dan kompleks, melibatkan berbagai kelompok dan suku. Kondisi masyarakat Madinah yang demikian membuka peluang bagi Islam untuk berkembang. Konflik berkepanjangan, pengaruh monoteisme Yahudi, serta keinginan masyarakat akan pemimpin yang adil menjadi faktor yang mendorong masyarakat Madinah untuk menerima ajaran Islam. Secara keseluruhan, masyarakat Madinah sebelum Islam adalah masyarakat yang dinamis dan kompleks. Kehadiran berbagai kelompok dengan latar belakang berbudaya dan agama yang berbeda-beda menciptakan dinamika sosial yang unik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar berpindah tempat, tetapi juga memulai babak baru dalam sejarah Islam.
Beliau berhasil membangun sebuah masyarakat madani yang berbasis pada nilai-nilai keimanan, persaudaraan, dan keadilan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah sangatlah efektif. Beliau tidak hanya fokus pada aspek ibadah, tetapi juga membangun infrastruktur masyarakat seperti masjid, pusat perdagangan, dan sistem pemerintahan yang demokratis. Konstitusi Madinah yang beliau rumuskan menjadi contoh awal dari sebuah konstitusi negara yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kemampuan beliau dalam mempersatukan umat. Beliau berhasil menyatukan kaum muhajirin dan ansar dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Selain itu, beliau juga menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok masyarakat di luar Madinah, termasuk dengan para pemimpin negara-negara besar pada saat itu. Dalam menjalankan dakwah, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Beliau sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah dan menghindari konflik yang tidak perlu. Meskipun demikian, beliau juga tidak ragu untuk membela diri dan umat Islam ketika menghadapi ancaman. Hasil dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah sangatlah luar biasa. Islam berhasil berkembang dengan pesat dan menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Nilai-nilai Islam yang luhur berhasil mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab dan bermartabat. Secara singkat, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan contoh nyata bagaimana agama dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam membangun sebuah peradaban. Beliau telah memberikan teladan yang sangat baik bagi seluruh umat manusia tentang bagaimana cara membangun masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Piagam Madinah yang juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah merupakan dokumen penting dalam sejarah Islam. Diracik oleh Nabi Muhammad SAW, piagam ini disusun untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Madinah yang terdiri dari muhajirin, ansar, dan komunitas Yahudi. Tujuan utama dari piagam Madinah adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang damai, adil, dan bersatu. Piagam ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antar individu, kelompok, hingga hubungan dengan kelompok agama lain. Beberapa poin penting dalam piagam Madinah antara lain: 1. Kesatuan umat. Piagam ini menegaskan bahwa semua penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun kelompok lainnya adalah bagian dari satu komunitas yang sama. Kedua, perlindungan hukum. Semua penduduk memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum. Ketiga, keadilan dalam peperangan. Piagam ini mengatur aturan-aturan perang yang adil dan manusiawi. Keempat, kebebasan beragama. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi kelompok lain seperti Yahudi. Kelima, kerjasama. Piagam ini mengatur kerjasama dalam menghadapi ancaman dari luar. Keenam, penyelesaian sengketa. Piagam ini menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah. Piagam Madinah bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga merupakan sebuah manifestasi dari nilai-nilai Islam yang luhur. Piagam ini mengajarkan tentang pentingnya toleransi, keadilan, persaudaraan, dan kerjasama. Strategi dakwah yang diterapkan dalam Piagam Madinah sangatlah efektif dengan melibatkan semua pihak dalam proses pembuatan piagam. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun konsensus dan memperkuat posisi Islam di Madinah. Selain itu,
Dengan memberikan kebebasan beragama dan menjamin hak-hak kelompok minoritas, Islam semakin diterima oleh masyarakat Madinah. Piagam Madinah merupakan contoh nyata dari sebuah konstitusi yang demokratis dan inklusif. Piagam ini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi banyak negara dalam merumuskan konstitusi mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi pedoman bagi kita dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan Islam diwarnai oleh beberapa peperangan penting. Sebelum berhasil menaklukkan Mekah, umat Islam telah melewati beberapa ujian berat seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Setiap perang memiliki makna dan pelajaran yang berharga bagi umat Islam. Perang Badar menjadi titik balik bagi kekuatan umat Islam. Kemenangan yang diraih dalam perang ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan akan terus berkembang. Perang Uhud mengajarkan umat Islam tentang pentingnya disiplin dan kesabaran. Meskipun mengalami kekalahan, peristiwa ini justru semakin memperkuat iman para sahabat. Sementara itu, Perang Khandaq menunjukkan keberanian dan kecerdasan umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Setelah melalui berbagai ujian, akhirnya tiba saatnya bagi umat Islam untuk membebaskan kota suci Mekah. Penaklukan Mekah yang dikenal sebagai Fatuh Mekah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai kemenangan Islam atas kekuatan jahiliyah dan menjadi tonggak sejarah bagi persatuan umat Islam. Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah dengan cara yang sangat bijaksana. Beliau tidak ingin pertumpahan darah yang lebih banyak, sehingga memilih untuk masuk ke Mekah dengan jumlah pasukan yang besar, namun tanpa melakukan penyerangan secara terbuka. Banyak tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam setelah melihat sikap toleran dan pemaaf Nabi Muhammad SAW. Penaklukan Mekah membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Peristiwa ini mempersatukan umat Islam di seluruh Jazirah Arab dan memperkuat posisi Islam sebagai agama yang dominan. Selain itu, penaklukan Mekah juga menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Dari peristiwa-peristiwa perang dan penaklukan Mekah, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Di antaranya adalah pentingnya persatuan, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Kita juga belajar tentang pentingnya memaafkan dan membangun perdamaian. Secara keseluruhan, perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan dalam menyebarkan Islam adalah sebuah kisah yang penuh inspirasi. Mereka telah menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah agama yang benar dapat membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia.